Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan besok adalah kegiatan Pondok Ramadan kita. Yuk kita awali kegiatan pembelajaran Pondok Ramadan kita kali ini dengan beberapa materi. Materi yang pertama adalah terkait rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat, yang terdiri dari 2 syahadat, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul, yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat dalam sehari semalam ada 5 waktu. Yang pertama subuh terdiri dari 2 rakaat, yang kedua zuhur terdiri dari 4 rakaat, ketiga asar terdiri dari 4 rakaat, yang keempat maghrib terdiri dari 3 rakaat, dan terakhir sholat isya yang terdiri dari 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk zakat mal dan zakat fitrah sama-sama dikeluarkan dalam 1 tahun 2 kali. Dan anak-anak nanti akan praktek untuk bagaimana cara membayar zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Yang keempat, puasa Ramadan. Seperti yang anak-anak laksanakan pada hari ini. Anak-anak melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama kurang lebih 29 atau 30 hari. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu dalam keuangan maupun kesehatannya. Oke, syahadat tadi sudah saya jelaskan ya. Sholat fardu, zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah itu adalah tujuannya untuk menyucikan diri dan harta kita. Yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah semua umat Islam yang masih hidup sebelum matahari terbit di tanggal 1 Syawal. Hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi perorangan, tidak bisa diwakilkan. Besarnya 3 kilo per orang. Jadi kalau anak-anak dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang, maka tinggal ngalihkan 4 kali 3 kilo, jadi 12 kilogram. Begitu juga kalau anak-anak terdiri dari satu keluarga 3 orang, 6 orang, tinggal ngalihkan aja. Kemudian harus berupa bahan makanan pokok yang ada di negara tersebut. Karena kita di Indonesia bahan makanan pokoknya beras, maka kita wajib mengeluarkannya berupa beras. Kalau pakai uang boleh Bu, sebenarnya boleh tetapi harus seharga beras 3 kilo, seperti itu. Nah, orang yang berhak mendapatkan zakat adalah ada 8. Yang pertama, fakir, yakni orang yang dia tidak punya penghasilan dan tidak bisa mencukupi kehidupannya. Yang kedua, miskin. Dia punya pekerjaan tetapi penghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil atau orang yang tiap harinya mengurusi harta, zakat, infak, atau sedekah. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru mengenal Islam. Yang kelima, riqab atau budak. Kalau untuk zaman sekarang sudah tidak ada ya. Yang keenam, ghorim, orang yang punya hutang untuk kepentingan agama dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang untuk agama. Bisa guru TPH, bisa pendakwah, gitu ya. Yang terakhir, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ini tapi dalam perjalanan beribadah kepada Allah ya, bukan
perjalanan rekreasi ya. Oke. Puasa Ramadan, pengertiannya adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari yang disertai niat dan syarat rukun tertentu. Syarat wajib puasa yang pertama, Islam, balik, berakal, sehat, dan kuat untuk berpuasa. Sedangkan syarat sah puasa harus mumayyiz, suci dari hadas besar dan dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Rukun puasa yang pertama, niat pada malam hari. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari. Yang keempat, keluar darah haid bagi perempuan. Yang kelima, hilang akal, bisa dikarenakan pingsan. Yang keenam, keluar mani yang disengaja. Orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit, tetapi dia wajib menggantinya di lain hari ketika dia sudah sembuh. Yang kedua, musafir, orang yang dalam perjalanan, tetapi dia juga wajib menggantinya di hari lain ketika sudah tidak dalam perjalanan. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil atau menyusui, tetapi wajib mengganti juga di hari lain. Yang keempat, orang tua renta, karena dia sudah nggak mampu untuk berpuasa, maka dia hanya diwajibkan untuk membayar fidyah saja. Fidyah adalah memberikan sejumlah beras sebesar 1,5 kg dalam sehari yang ditinggalkan puasa. Diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau orang tua renta, dia nggak mampu berpuasa selama 30 hari, maka ya tinggal ngalikan 30 dikali 1,5 kg. Berikutnya kita akan belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat Allah. Ketiga, percaya kepada kitab Allah. Keempat, percaya kepada nabi dan rasul. Kelima, percaya kepada hari akhir. Yang terakhir, percaya kepada takdir baik dan buruk. Pelajaran yang berikutnya, citra diri anak soleh sebagai individu. Sebagai anak soleh, kita yang pertama harus jujur. Yang kedua, sifat lemah lembut dan rendah hati, berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjauhi buruk sangka. Yang ketiga, mantap dan sabar. Yang keempat, menjadi teladan atau contoh yang baik bagi siapapun. Yang kelima, beramal soleh dan berlomba-lomba berbuat baik, menjaga diri. Yang kelima, ikhlas dalam bertindak. Yang keenam, hidup sederhana, tidak kikir ataupun berlebihan. Yang keenam, selalu menempuh jalan hidup yang didasarkan didikan ketuhanan dengan melaksanakan ibadah dalam arti luas. Citra diri anak soleh sebagai individu selanjutnya adalah senantiasa berpedoman kepada petunjuk Allah dalam bertindak, yakni Al-Quran. Memiliki keteguhan hati untuk berpegang kepada agamanya, memiliki kemampuan yang kuat dan tegas dalam menghadapi kebatilan atau keburukan, tetap tabah dalam segala kondisi, memiliki kelapangan dan ketentraman hati serta kepuasan batin hingga sabar menerima cobaan. Mengetahui tujuan hidup, menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir yang lebih baik, kembali kepada kebenaran dengan melakukan taubat dari segala kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya. Citra diri anak soleh sebagai makhluk sosial.
Yang pertama, melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tercela. Mempererat hubungan kerjasama dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mengarah kepada rusaknya hubungan sosial. Menggalakkan perbuatan-perbuatan yang terpuji dan memberi manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti memaafkan kesalahan, menepati janji, memperbaiki hubungan antar manusia, dan amanah. Membina hubungan menurut tata tertib, seperti berlaku sopan, meminta izin ketika masuk rumah, berkata baik, serta memberi dan membantu.